Salam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Puji Tuhan karena kita bisa jumpa kembali pada malam ke-12 atau sebut saja hari ke-12 untuk melanjutkan kebaktian kebangunan rohani hidup yang terbaik. Dan ini adalah sebagai hari yang terakhir. Judul pelajaran kita pada saat ini adalah pintu gereja. Apa yang dimaksud dengan pintu gereja? Kita boleh baca Alkitab kita di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi, pintu gereja yang dimaksudkan di sini adalah baptisan yang merupakan pintu gerbang gereja atau pintu gerbang iman. Mengapa baptisan disebut sebagai pintu gereja? Jawabnya ialah karena baptisan inilah merupakan pintu masuk menjadi anggota gereja atau anggota jemaat. Sebelum seseorang dibaptiskan, dikatakan di dalam Matius 28 ayat 20, orang tersebut harus terlebih dahulu mengikuti kelas-kelas Alkitab atau mengikuti kebaktian kebangunan rohani. Dari sudut pandangan alam, ada 3 peristiwa yang penting atau peristiwa yang nyata dalam kehidupan seseorang, yaitulah yang pertama, kelahiran, perkawinan, dan kematian. Apa hubungannya dengan kelahiran? Saudaraku, Yesus mengatakan, jikalau seseorang tiada diperanakkan daripada air dan roh, tiada boleh ia masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, hubungannya dengan perkawinan. Saudaraku, baptisan adalah suatu pernyataan di hadapan umum bahwa kita telah dipersatukan dengan Kristus dalam persatuan rohani, sebagaimana 2 orang muda mengadakan persatuan nikah apabila mereka menjadi suami istri. Dan kemudian baptisan dihubungkan dengan kematian dari seseorang kepada dosa, sebagaimana pula kematian Kristus di atas kayu salib karena dosa kita. Mungkin Anda bertanya, manakah baptisan yang benar? Mari kita baca Alkitab kita dalam Efesus pasal 4 ayat 5. Dikatakan di sini, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa. Jadi saudaraku, dikatakan di sini bahwa baptisan hanya ada satu saja. Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 19 bahwa kita harus dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah artinya itu? Ini berarti sejak baptisan, maka orang itu akan menurut teladan Yesus. Dan inilah yang disebutkan dengan dibaptiskan dengan roh. Namun pada saat ini
saudara-saudaraku, kita akan mempelajari tentang dibaptiskan dengan air. Namun kedua hal ini haruslah sekaligus kita terima dalam kehidupan kita. Perlu kita ingat bahwa air itu tidaklah menyucikan, tetapi karena adanya Roh Suci, itulah yang menyucikan. Dan kita perlu mengetahui unsur-unsur penting dalam baptisan. Antara lain adalah unsur percaya. Di dalam Kisah pasal 8 ayat 26 sampai dengan 39, kita dapat menemukan di sana tentang kisah Filipus dengan Sida-Sida. Diceritakan di sini tentang salah seorang pendeta yang luar biasa dari gereja yang pertama, yaitu Filipus. Di suatu padang kering, dia melihat seorang pembesar pemerintah Ethiopia kembali dengan kereta ke rumahnya di Yerusalem. Filipus memperhatikan orang itu sedang membaca tulisan Nabi Yesaya. Dan Filipus pun mendekat serta menawarkan pertolongannya untuk menerangkan nubuatan itu. Nubuatan itu adalah tentang Yesus yang harus disalibkan. Akhirnya, orang Ethiopia itu percaya kepada Yesus. Filipus pun mengadakan panggilan dan orang itu rindu untuk dibaptis. Bila mana orang itu dibaptis, maka dia akan mendapat anugerah Rohul Kudus. Inilah yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 dan 38. Kemudian bagaimana dengan baptisan anak kecil? Bila mana kita mengikuti pelajaran kita, tadi dikatakan di dalam Matius 28 ayat 20, orang itu haruslah terlebih dahulu belajar dan percaya, barulah dibaptis. Maka jelaslah bagi kita bahwa anak kecil belum ada artinya untuk dibaptis. Kita hanya adakan penyerahan anak. Dan namanya tentu sebagai penyerahan anak. Dan itu bukanlah baptisan. Dapatkah seorang bayi percaya? Dapatkah seorang bayi bertobat dan meninggalkan dosanya? Apakah bayi itu sudah tahu apa itu dosa? Saudaraku, tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan tentang baptisan seorang bayi. Apakah arti daripada baptisan itu? Di dalam bahasa Inggris disebut dengan baptize, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitulah baptizo, yang artinya mencelup. Saudaraku, dunia sekuler pun menggunakan istilah baptisan ini dengan arti mencelupkan. Misalnya parang yang dibakar sampai merah di dalam api. Kemudian parang tersebut dicelupkan ke dalam air. Demikian juga apabila kita mencelupkan kain, mencelupkan pakaian ke dalam air. Semuanya kita masukkan ke dalam air. Bukan setengah-setengah atau bukan separuh. Kemudian Anda barangkali bertanya, bagaimanakah cara baptisan Alkitab? Ada cara yang betul dan ada cara yang salah. Dan sangat aneh, karena ada paling sedikit 4 cara baptisan yang sekarang ini sedang dijalankan oleh umat Kristen.
Yang pertama adalah cara memercikkan sedikit air di atas kepala dari calon baptisan itu. Dan yang kedua, cara menuangkan air ke atas kepala supaya membasahi seluruh badan. Dan yang ketiga, dengan cara menundukkan kepala ke dalam air dengan muka ke bawah sebanyak 3 kali. Dan yang keempat adalah dengan cara dicelupkan ke dalam air, di mana ini adalah dipraktekkan oleh gereja Masehi Advent hari ke-7. Oleh karena ini adalah sesuai dengan Alkitab di dalam Efesus pasal 4 ayat 5 yang menyatakan satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Saudaraku, baptisan itu adalah lambang penguburan. Mari kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudaraku, orang yang dibaptiskan sama seperti orang mati yang dimasukkan ke dalam kubur. Jadi, baptisan bagaikan menguburkan. Apa yang dikuburkan? Jawabnya ialah sifat-sifat yang lama. Menguburkan sama dengan memasukkan ke dalam tanah. Sama seperti peti jenazah misalnya. Kita tidak siram itu dengan sedikit pasir atau tanah, lalu kita tinggalkan. Tetapi kita masukkan ke dalam tanah dan menguburnya di dalam tanah. Setelah dibaptiskan, maka yang keluar adalah manusia baru. Itu berarti bila seseorang dibaptiskan, saudara-saudaraku, maka orang itu mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Bangkit dalam sifat atau hidup yang baru. Apakah Yesus dibaptiskan dengan diselamkan? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Dengan jelas dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudaraku, dari ayat ini kita ketahui bahwa Yesus dibaptis dengan apa? Dengan cara diselamkan. Mari kita buka dan baca juga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 23 yang mengatakan, akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Jadi saudaraku, untuk membaptiskan maka perlu banyak air. Mari kita perhatikan ayat dari firman Tuhan dalam Matius pasal 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah
seperti burung merpati turun ke atasnya. Setelah Yesus dibaptiskan, saudaraku, dia naik dari air. Jadi berarti dia tadinya sudah turun ke dalam air, dan sesudah diselamkan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus segera keluar dari air itu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 38 dan 39, dikatakan juga bahwa para rasul Kristus pun dahulu membaptiskan dengan cara menyelamkan. Baik pendeta maupun orang yang percaya itu masuk ke sungai atau masuk ke dalam air. Jadi baptisan terjadi pada saat keduanya berada dalam air. Nah, jika demikian, mengapa ada perubahan di dalam cara baptisan itu? Perlu kita ketahui bahwa sebelum abad ke-12, baptisan biasanya diadakan dengan cara menyelamkan. Namun, seorang kardinal bernama Kardinal Hubert, seorang bangsa Romawi, menyatakan bahwa gereja telah mengubahkannya oleh sebab repot. Karena pada zaman dahulu banyak orang kafir yang bertobat masuk menjadi Kristen, sehingga untuk menyediakan banyak air itu adalah merepotkan. Lebih baik dipercik saja karena tidak memerlukan banyak air. Memang dengan air setengah liter saja, saudaraku, sudah cukup untuk memercik 1.000 orang. Jadi hal itu telah diubah karena alasan tidak mau repot. Tetapi saudaraku, untuk mencari harta, semua orang mau repot. Kita tentu masih ingat di saat Habel dan Kain membawa persembahan mereka kepada Allah. Kain berkata, "Kenapa mesti repot? Buah-buahan kan sudah cukup." Saudaraku, apakah langkah-langkahnya bagi seseorang untuk dibaptiskan? Langkah-langkah atau persyaratan bagi seseorang siap dibaptiskan. Yang pertama, seseorang itu mula-mula harus diajar untuk menurut semua pesan, semua perintah Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam Matius 28 ayat 20. Jadi bukan menurut hanya sebagian saja, menurut semua. Yang kedua, pengajaran ini haruslah diterima dalam percaya. Jadi percaya akan ajaran itu. Inilah yang tertulis dalam Markus pasal 6 ayat 6. Kemudian langkah-langkah yang berikut bagi seseorang untuk dibaptiskan, langkah yang ketiga, menyesal dan bertobat dari semua yang salah. Menyesal atas dosa-dosanya. Sebagaimana yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Bertobat, saudaraku, artinya menyesal dan berbalik. Di dalam bahasa Inggris dikatakan change of mind. Ada perubahan dalam pikiran. Kalau berbalik, haruslah berubah 180 derajat. Saudaraku, ada seorang pemuda yang tadinya sudah bersedia pergi ke airport atau ke lapangan terbang untuk menjemput tantenya yang baru datang dari luar kota. Namun, ketika dalam perjalanan, pacarnya bertelepon kepadanya, memohon agar dia juga dijemput. Apa yang terjadi? Pemuda itu membatalkan untuk menjemput tantenya. Hal itu bukanlah pertobatan, saudara. Kemudian, langkah yang keempat, harus mati atau lepas daripada dosa.
melepaskan sifat-sifat dosa, meninggalkan yang salah. Inilah yang tertulis di dalam Roma pasal 6 ayat 3, ayat 11 dan ayat 13. Dan langkah yang kelima untuk dibaptiskan, seseorang itu harus hidup dengan Kristus atau menerima Kristus. Sesuai dengan apa yang difirmankan di dalam Roma pasal 6 ayat 11. Mengapa baptisan itu penting, saudara-saudara? Bila tidak dibaptis, apakah resikonya? Mari kita baca Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Saudaraku, Tuhan Yesus tidak berdosa. Sedangkan baptisan adalah untuk orang yang berdosa. Tetapi mengapa dia mau dibaptis? Jawabnya adalah karena dia mau mengajarkan bahwa kita patut menurut semua syariat agama, menurut seluruh kehendak Allah. Yesus memberikan kepada kita, saudara-saudaraku, contoh, memberikan kepada kita teladan bahwa kita harus turut syariat agama atau turut kehendak Allah. Pertanyaan berikut, bolehkah seorang pendeta membaptiskan seseorang secara diam-diam? Misalnya karena alasan takut kepada keluarga, lalu orang itu dibaptis diam-diam di kolam yang ada di halaman rumahnya. Itu sebagai contohnya. Apa salahnya, saudara-saudaraku? Perlu kita ketahui bahwa baptisan adalah suatu pernyataan di hadapan umum bahwa seseorang telah diterima oleh Kristus dan dia telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Ada orang yang berkata, "Oh, saya sudah terjun ke dalam kolam di belakang rumah kami kemarin, jadi saya tidak perlu lagi dibaptis." Apa yang kita katakan terhadap hal ini? Saudaraku, ini bukanlah baptisan. Adapun maksud baptisan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menurut syariat agama atau menurut kehendak Allah. Dan yang kedua, maksud pada baptisan itu, hal itu harus disaksikan oleh umum. Dalam hal ini oleh jemaat atau gereja. Kalau kita malu dibaptiskan, maka itu pertanda bahwa kita masih kurang kasih kepada Kristus, masih kurang pelajaran diberikan kepada orang itu. Maksud baptisan yang ketiga adalah, baptisan adalah upacara pengudusan, penyucian dosa, sebagaimana tercatat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Saudaraku, air itu kotor, tetapi air dan roh itulah yang menguduskan, yang menyucikan. Kalau hanya dengan air, saudaraku, itu tidaklah menyucikan. Kemudian maksud baptisan yang keempat merupakan peringatan kebangkitan Yesus. Jika kita dibaptiskan, maka kita mati bukan sendirian, tetapi mati bersama Yesus. Hidup bukan sendiri lagi, tetapi hidup bersama Yesus. Memang benar, ini adalah merupakan lambang, saudara-saudara. Tetapi meskipun itu adalah lambang, haruslah dituruti. Sebelum dibaptiskan, maka seseorang itu harus meninggalkan sifat-sifatnya yang lama. Kita tidak bisa menguburkan orang itu kalau manusia lama masih hidup. Jadi harus lebih dahulu diketahui oleh dokter
bahwa orang itu sudah benar-benar mati, barulah kita kubur. Kalau tidak, saudara-saudaraku, kita bisa dituntut. Demikian juga dengan baptisan seseorang. Manusia lamanya harus mati. Kalau rokok, kalau narkotik masih ada, dia belum bisa dibaptiskan. Orang yang suka mencuri harus berhenti mencuri. Orang yang suka minum alkohol dan lain-lain, semua harus ditinggalkan. Berdansa, membaca buku-buku dongeng, VCD porno, melanggar hari Sabat yang tidak memberikan persepuluhan dan persembahan. Dengan kata lain, hal-hal yang lama harus ditinggalkan sebelum orang itu dibaptis. Saudaraku, ada sebuah ilustrasi. Pada zaman dulu pernah terjadi perang antara Prancis dan Rusia. Pada suatu kali seorang menteri kehutanan bangsa Rusia telah ditangkap atau ditawan oleh tentara-tentara Napoleon dari Prancis. Tentara-tentara Napoleon mengatakan bahwa menteri kehutanan itu sekarang setelah dia ditangkap atau ditawan telah menjadi milik Napoleon. Menteri kehutanan itu mengatakan, saya adalah miliknya kaisar. Saya adalah orangnya kaisar, bukan orangnya Napoleon. Tidak ada kata-kata bujukan yang dapat merubah pendiriannya. Kemudian saudara-saudara, tentara-tentara Prancis membakar sepotong besi sampai merah menyala. Dan mereka membentuk besi itu dengan huruf N, singkatan dari nama pemimpin mereka, yaitu Jenderal Napoleon. Kemudian besi panas tersebut ditempelkan pada telapak tangan orang Rusia itu. Para tentara Prancis berkata, engkau ketahui bahwa sekarang engkau adalah milik Napoleon. Engkau telah dicap untuk seumur hidup. Menteri Kehutanan itu memandang kepada tangannya yang terbakar itu dengan penuh genangan air mata. Tiba-tiba, saudara-saudaraku, dari dalam saku jubahnya, dia mengeluarkan sebuah kapak tajam yang biasa dipakainya untuk menebang kayu di hutan. Kemudian, tangannya yang luka itu diletakkannya di atas sepotong kayu, dan dia pun memotong tangannya yang ada huruf N tersebut. Kemudian orang Rusia itu dengan bangga mengatakan, tangan yang ini, sambil melemparkan potongan telapak tangannya, adalah milik Napoleon, tetapi saya adalah tetap milik kaisar. Bagaimanakah dengan Anda, saudara? Sudahkah saudara menyerahkan dirimu benar-benar kepada Tuhan Yesus, sehingga apapun yang akan terjadi, saudara tetap mengambil tekad untuk tinggal setia kepadanya? Dapatkah saudara mengatakan bersama Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 38 dan 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, jangan biarkan sesuatu menghalangi jalanmu untuk merasakan pengalaman yang gembira mengikut Tuhanmu. Bolehkah saya, saudara-saudara, mengadakan undangan Allah kepada saudara seperti apa yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 16 yang mengatakan demikian. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu? Bangunlah,
berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Saya mengundang Anda menyerahkan hatimu sepenuhnya kepada Yesus dan bersedialah untuk menerima baptisan yang kudus dengan cara yang diajarkan oleh Alkitab. Inilah seruan Yesus, saudara-saudaraku, bukan dari saya. Namun saya mendesak Anda supaya janganlah menunda. Jangan berlambat-lambatan, saudaraku. Besok hari mungkin terlambat. Hari ini adalah merupakan hari kesempatan. Jikalau Anda datang kepada Allah dalam pertobatan, Ia akan menerima saudara. Puji Tuhan, kalau saudara mau mendengar panggilan Tuhan dan datang kepadanya pada saat ini dimanapun saudara berada. Terimalah, saudaraku, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Terima kasih karena Anda telah membuat keputusan yang terbaik, membuat keputusan yang benar pada saat ini. Saudaraku, berdoalah secara pribadi pada saat yang penting ini. Karena kita telah selesai mempelajari firman Tuhan dengan 12 seri pelajaran Alkitab melalui kebaktian kebangunan rohani hidup yang terbaik. Terima kasih bagi Anda yang telah mengikutinya selama ini. Kiranya firman Allah yang kita telah pelajari akan menuntun kita memperoleh hidup yang terbaik di dunia ini dan di dunia yang akan datang dalam kerajaan Allah bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan kiranya memberkati adalah merupakan doa dan pengharapan kami. Amin.